Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Oriza Novena Rawata dari kelas 12A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu musik kontemporer. Nah, pertama-tama ada unsur-unsur musik. Yang pertama ada melodi. Melodi adalah urutan nada-nada yang berbentuk sebuah frasa atau baris musik. Yang kedua ada harmoni, perpaduan beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan untuk menghasilkan keselarasan. Yang ketiga ada ritme atau irama, yaitu pola ketukan atau panjang pendeknya nada yang memberikan rasa denyut pada musik. Yang keempat ada dinamika, tingkat keras atau lembutnya bunyi dalam musik. Yang kelima ada tempo, yaitu kecepatan atau lambannya sebuah lagu dimainkan. Pengukuran tempo menggunakan alat seperti metronom dan satuan seperti beat. Yang terakhir ada birama. Birama adalah pola ketukan teratur yang mengatur ayunan nada dalam musik. Sering kali ditunjukkan seperti tanda birama seperti 4/4 atau 3/4. Nah, yang kedua ada fungsi musik. Fungsi musik secara umum sangat beragam, meliputi sarana ekspresi diri dan komunikasi, media hiburan, alat terapi dan kesehatan, serta media untuk upacara, tarian, pendidikan, dan komersial. Musik dapat mengungkapkan perasaan, menghibur, menyembuhkan, dan menunjang kegiatan sehari-hari maupun acara-acara penting. Nah, di sini pengertian ada terbagi jadi empat, yaitu musik klasik, musik tradisional, musik modern, dan musik kontemporer. Yang pertama, musik klasik merupakan musik yang lahir dari kebudayaan Eropa pada tahun 1750 sampai hingga 1825. Biasanya, musik klasik dibagi lagi berdasarkan periodenya, seperti periode klasik, baroque, rokoko, atau romantik. Yang kedua ada musik tradisional, merupakan musik yang berasal dari suatu kebudayaan. Karena itu, elemen-elemen dasarnya seperti ritme, melodi, tangga nada, struktur, bahkan instrumennya tidak berasal dari luar kebudayaan masyarakat pemilik kebudayaan tersebut. Yang ketiga, ada musik modern. Musik modern merujuk pada musik yang dikembangkan sejak abad ke-20, yang memanfaatkan teknologi rekaman dan alat elektronik. Musik modern menggunakan berbagai genre, mulai dari pop, rock, jazz, hingga elektronik. Dan terakhir, ada musik kontemporer. Adalah jenis musik yang dikembangkan pada masa kini dan menonjolkan inovasi serta eksperimen dalam penciptaan musik. Musik ini menggunakan berbagai teknik bermusik yang berbeda dari musik konvensional, dengan perpaduan beragam alat musik, termasuk alat musik elektronik dan sintetis. Nah, di sini ada perbedaannya. Nah, dari sejarah utamanya, pada musik klasik pada abad 17 sampai 19 Eropa. Pada musik tradisional, sejarah utamanya yaitu warisan budaya lokal. Yang modern, sejarah utamanya adalah abad 20, era rekaman dan elektronik. Dan sejarah utama kontemporer yaitu masa kini dan eksperimental. Nah, jenis-jenis musik ini terdapat alat musiknya juga. Jenis musik klasik terdapat alat musik gesek, tiup ataupun keyboard. Dan pada jenis musik tradisional, alat musiknya alat tradisional lokal. Dan jenis musik modern, alat musiknya seperti akustik dan elektronik. Dan jenis musik kontemporer yaitu tradisional dan elektronik. Nah, karakteristik khasnya pada musik klasik yaitu formal, struktur harmonis, kompleks, dan terkontrol. Yang jenis musik tradisional, karakteristik khasnya yaitu sederhana, oral, dan nilai budaya tinggi. Yang modern, yaitu fleksibel, dinamis, dan beragam genre. Dan yang kontemporer yaitu bebas, inovatif, dan eksploratif, dan santai. Nah, fungsi utamanya yaitu seni dan hiburan formal pada musik klasik, yang tradisional, ritual, sosial, dan hiburan rakyat. Yang modern, hiburan massa, dan kontemporer yaitu ekspresi seni atau eksperimen. Nah, di sini terdapat ciri-cirinya. Pada musik klasik, yaitu menggunakan peralihan dinamik dari lembut ke keras crescendo dan sebaliknya. Dan terjadi perubahan tempo berubah percepatan dan perlambatan. Yang ketiga, ada struktur komposisi yang rumit dan terorganisir seperti bentuk sonata dan simfoni. Yang kedua, musik tradisional. Berasal dari budaya lokal dan diwariskan turun-temurun. Menggunakan alat musik tradisional khas daerah, mengandung nilai budaya dan tradisi lokal yang kuat. Yang keempat, struktur musik sederhana sering bersifat oral dan repetitif. Yang ketiga, ada musik modern. Ciri-ciri musik modern yaitu berkembang sejak abad ke-20 dengan pengaruh teknologi rekaman dan alat elektronik, fleksibel dalam struktur komposisi dan genre seperti pop, rock, jazz, elektronik, dan lain-lain, dan menggunakan instrumen akustik dan elektronik. Yang terakhir, ciri-ciri musik kontemporer yaitu dikembangkan pada masa kini, bersifat eksperimental dan inovatif, menggunakan berbagai teknik komposisi bebas tanpa terikat aturan musik klasik atau modern, menggabungkan instrumen tradisional dan elektronik, serta penggunaan teknologi canggih.
Nah, terdapat genre-genre musik kontemporer seperti musik elektronik, musik yang menggunakan alat-alat elektronik dan teknologi digital untuk menghasilkan suara, seperti synthesizer dan komputer. Musik ini biasanya bersifat eksperimental dan inovatif. Dan ada juga musik eksperimental, genre yang mengeksplorasi teknik dan suara baru di luar aturan musik konvensional. Musik ini mencoba bentuk-bentuk baru dan berbagai sumber suara unik. Dan ada juga musik avant-garde, musik yang menantang norma dan tradisi musik yang sudah ada, sering menggunakan pendekatan radikal dalam komposisi dan performa. Ada juga musik minimalis, genre yang menggunakan elemen sederhana dan repetitif untuk menciptakan atmosfer tertentu, fokus pada musikalitas dan tekstur. Ada musik kontemporer klasik, musik yang merupakan perpanjangan dari musik klasik tradisional dengan teknik dan gaya baru yang modern dan inovatif. Dan yang terakhir, ada genre musik kontemporer yaitu musik improvisasi. Musik yang diciptakan secara spontan oleh musisi dalam pertunjukan, menekankan kebebasan ekspresi dan eksplorasi musik. Nah, ada juga nih konsep musik kontemporer. Adalah karya musik yang menampilkan kebaruan dan kebebasan dalam bermusik dengan pendekatan yang sangat ekspresif dan inovatif. Musik ini tidak terikat oleh aturan atau kaidah musik tradisional maupun klasik. Musik kontemporer menggunakan berbagai sumber bunyi, baik dari alat musik tradisional, elektronik, maupun sumber suara yang tidak lazim, serta menggabungkan berbagai teknik komposisi seperti tonal, atonal, dan modal secara bebas. Ritme dan harmoni secara dalam musik ini bisa sangat kompleks dan cenderung eksperimental, dengan improvisasi sebagai salah satu unsur penting. Musik kontemporer juga menekankan pada ekspresi individual serta eksplorasi bentuk dan suara yang tidak biasa, sehingga menghasilkan karya yang unik dan beragam. Konsep ini berawal dari perkembangan musik di Eropa dan Amerika setelah Perang Dunia Kedua dan terus berkembang hingga masa kini. Nah, di sini ada tokoh-tokoh musik kontemporer. Yang pertama ada Slamet Abdul Djukur, dikenal sebagai pelopor musik kontemporer Indonesia. Ia sering bereksperimen dengan suara-suara unik seperti desir angin, gesikan daun, dan bunyi-bunyi alam, serta mengembangkan konsep musik yang inovatif dan progresif. Nah, yang kedua ada Hari Rusli, dikenal musisi kontemporer Indonesia yang dikenal dengan karya-karyanya yang sangat syarat kritik sosial dan sering menggabungkan musik dengan unsur teater. Nah, sampai kesimpulan. Nah, kesimpulan dari presentasi saya, melalui tugas ini kita belajar mengenai berbagai jenis musik berdasarkan waktu dan budaya, klasik, tradisional, modern, dan kontemporer. Memahami unsur musik utama yang membangun sebuah karya musik, serta fungsi musik dalam kehidupan, musik kontemporer sangat menekankan inovasi dan relevansi dengan era sekarang, menggabungkan elemen tradisional dan modern untuk menciptakan karya yang dinamis dan kontekstual. Pemahaman ini memperkaya wawasan tentang keberagaman musik dan peranannya dalam masyarakat. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.